Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asdiqaihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang saya banggakan, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saya Pak Didin di channel MI Plus Al Azhar. Pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan kepada kami untuk mengisi kultum pada kali ini yaitu adalah Lailatul Qadar. Baik, anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana penuh kemuliaan. Malam tersebut diturunkan pada akhir bulan Ramadan. Kenapa malam tersebut dinamakan dengan malam dengan penuh kemuliaan? Kenapa malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Tapi secara jelasnya akan kita kumpas secara tuntas. Nah, dari mulai apa itu definisi dari Lailatul Qadar, yang kedua adalah kapan datangnya Lailatul Qadar, yang ketiga adalah ciri-ciri bagaimana datangnya Lailatul Qadar, dan yang keempat adalah amalan-amalan apa saja yang bisa kita isi untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Baiklah anak-anak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita bersama-sama membaca Suratul Qadar. Pertama, apa itu Lailatul Qadar? Seperti yang kita baca barusan di Suratul Qadar, bahwa Lailatul Qadar terdiri dari dua susunan kata. Yang pertama adalah Lailatun, yang kedua adalah Qadar. Lailatun bermakna malam dan Qadar bermakna ketetapan. Berarti apabila digabung antara malam Lailatul Qadar ini menjadi adalah malam ketetapan. Tetapi apabila kita merujuk dari definisi malam Lailatul Qadar secara umum, di sini bisa kita garis bawahi bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang akan kita temukan atau yang bisa ditemukan di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Karena malam tersebut adalah malam di mana para malaikat tidak terhitung. Ya, malaikat turun ke muka bumi ini untuk mencatat amal baik hamba-hamba Allah yang mengadakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu apa anak? Apa itu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Baik. Sekarang yang kedua adalah kapan datangnya Lailatul Qadar. Ya, seperti yang Pak Didin sampaikan di awal tadi, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadisnya, taharau Lailatul Qadar fi al-asri al-awakhir minan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu hal ini banyak sekali perdebatan atau riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar di sini terjadi pada malam 21, 23, 25 sampai seterusnya. Tapi untuk lebih bagusnya anak-anak, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Nabi kita, tuntunan kita Nabiullah Muhammad SAW, beliau tidak lepas dari 10 malam hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi terlepas itu hari-hari ganjil yang kita
isi dengan ibadah-ibadah, tetapi lebih tepatnya 10 hari terakhir itu kita isi dengan iktikaf, dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga adalah ciri-ciri tanda Lailatul Qadar atau tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa kita amati dengan mata kita atau bisa kita rasakan dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu adalah anak-anak, udara pada saat itu terasa sejuk. Dan yang kedua adalah matahari tidak panas seperti biasanya, dia cenderung redup. Yang ketiga adalah pada saat kita melaksanakan ibadah, kita merasakan lezatnya ibadah. Itu sekiranya ada 3 tanda itu yang mungkin bisa kita amati bahwa akan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anak perlu kita ingat, karena kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga kita hanya bisa mengamati saja, melewati lingkungan sekitar kita atau melewati di sekeliling kita, sehingga seperti matahari, udara, tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi petunjuk kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke. Baik, yang sekarang ada yang keempat adalah anak-anak. Ini yang paling penting untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Percuma ada malam Lailatul Qadar kemudian anak-anak jadi tidur di rumah. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita usahakan untuk bisa mengisi malam Lailatul Qadar dengan amalan atau ibadah-ibadah untuk memunajatkan Allah atau untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama adalah amalan-amalan untuk mengisi atau untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Yang pertama tentunya adalah iktikaf. Iktikaf di sini tentunya dilaksanakan di masjid ataupun di musola. Jadi bagaimana Pak hukumnya apabila kita melaksanakan iktikaf di rumah karena memang cuaca atau memang keadaan pada saat sekarang ini memang musim ya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi menurut kami tidak apa-apa selama di dalam iktikaf tersebut kita bermunajat kepada Allah, beristighfar dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, ya setiap satu kata yang kita baca itu nanti akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ya, jadi setiap apa yang kita baca, misalnya kita baca alif lam mim, alif itu kita nanti akan dilipat gandakan 10 kali, lam 10 kali, mim 10 kali. Sudah tidak bisa terbayangkan pahala yang kita dapatkan selama kita beribadah di bulan Ramadan. Apalagi kalau anak-anak mendapatkan atau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa dikalikan 1000 bulan. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah menunaikan sholat malam atau qiyamul lail. Ya, di sini bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya, sulit melaksanakan sholat tahajud. Jadi anak-anak setelah melaksanakan sholat taraweh kemudian istirahat, bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran untuk menunggu waktu sahur. Setelah sahur tiba anak-anak sahur. Bisa juga yang terakhir yaitu adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang sekiranya tujuannya jelas, yaitu untuk taqarruban ila Allah, untuk bermunajat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keempat hal yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya anak-anak perlu kita ingat apa istimewanya malam Lailatul Qadar itu. Perlu anak-anak tahu bahwa seperti yang sudah kita baca tadi di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan anak-anak, coba siapkan pulpen dan bukunya. Sekarang dihitung 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Ayo, yang kelas 2, yang kelas 3 bisa dihitung atau enggak? Mungkin yang kelas 5, 6 di antara anak-anak bisa langsung hitung cepat, bisa. Kurang lebih ya, kalau Pak Didin hitung ini kurang lebih 83 tahun lebih 3 bulan atau sekian. Mohon maaf nanti kalau apabila hitungan saya salah bisa dikoreksi ya, bisa dikoreksi oleh anak-anak. Jadi silahkan anak-anak hitung.
Bayangkan apabila anak-anak menemukan malam Lailatul Qadar, ya, kemudian ya, pahala anak-anak dikalikan 1000 bulan, kita sudah mendapatkan pahala seolah-olah kita umur kita 83 tahun lebih. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita renungkan. Tentunya kenapa? Karena umur kita belum tentu sampai 83 tahun, dan ibadah kita juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang 1000 bulan ini sudah pasti diterima oleh Allah, dan itu sudah menjadi tabungan amal kita kelak sewaktu nanti di hari, atau sewaktu nanti dihisab di hari akhirat. Akhirnya anak-anak, semoga dengan kultum yang Pak Didin sampaikan, kita bisa termotivasi untuk selalu beribadah, bermunajat kepada Allah, lebih giat lagi. Jangan lupa puasanya tetap semangat, tugas-tugasnya juga ditunaikan dengan 100%. Puasa ini dijadikan momentum untuk terus semangat. Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Jangan malas-malasan di rumah loh ya. Baik anak-anak, sebelum kami akhiri kultum pada kesempatan ini, Pak Didin punya 4 pertanyaan yang bisa anak-anak tulis di rangkuman nanti. Yang pertama, pertanyaan itu adalah apa itu malam Lailatul Qadar? Sudah dicatat? Yang kedua adalah kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah amalan-amalan apa sajakah untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Silakan ditulis anak-anak keempat tersebut. Itu menjadi bahan rangkuman anak-anak di rumah. Jangan lupa silahkan ditulis di Google Form, kemudian dikirim melalui link yang sudah dibagikan oleh guru kelas masing-masing. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita atau materi yang bisa saya sampaikan pada anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.